Hujan merupakan kejadian alam yang sering kita temui di Indonesia yang beriklim tropis. Seringkali hujan yang datang merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama oleh para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Namun, tidak jarang hujan disambut dengan penuh antisipasi akan datangnya banjir, macet, atau bencana alam lain di wilayah-wilayah tertentu. Dari hal di atas, kita mungkin berpikir bahwa hujan bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana, tergantung apa yang dibawanya. Seakan-akan hujan hanyalah fenomena alam biasa yang memiliki sisi positif dan negatif untuk manusia. Padahal dalam Islam, hujan memiliki makna dan arti yang sangat spesial. Yang pertama, hujan adalah berkah. Di dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah, yaitu ayat yang berbunyi, "Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Quran Surat Qaf ayat ke-9. Dari ayat-ayat di atas kita tahu bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmat sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluknya. Yang kedua, Allah memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan akan kembali subur, hewan-hewan bisa mendapat minum yang cukup, dan manusia juga bisa memenuhi kebutuhan dan melakukan aktivitasnya tanpa terganggu. Maka, hujan merupakan cara Allah memenuhi kebutuhan makhluknya untuk melanjutkan hidupnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Menurut Al-Baghawi, tafsir ayat di atas, kami menghidupkan segala sesuatu menjadi hidup dengan air yang turun dari langit, yaitu menghidupkan hewan, tanaman, dan pepohonan. Air hujan inilah sebab hidupnya segala sesuatu. Yang ketiga, rahmat Allah selalu cukup dan sesuai menurut perhitungannya. Hujan merupakan bentuk dari keseimbangan alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada hujan, kuantitas air di bumi tidak akan mencukupi untuk mendukung kehidupan di dalamnya. Tidak hanya kehidupan manusia, melainkan juga kehidupan tumbuhan dan hewan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah berfirman, "Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari alam kubur." Yang keempat, dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan oleh Allah. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kelima, menunjukkan kebesaran Allah. Jika ilmuwan masa kini sudah mengetahui proses terjadinya hujan berkat kemajuan teknologi yang dimiliki, Allah sudah menunjukkan kebesaran ilmunya dengan menjelaskan proses hujan dalam Al-Quran. Di surat An-Nur ayat 43, Allah berfirman, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Yang keenam, memberi kabar gembira. Selain merupakan berkah, turunnya hujan juga memiliki makna datangnya kabar gembira bagi manusia.
Setelah cukup lama manusia mengalami kekeringan, gagal panen karena kurangnya air, dan banyak musibah lain akibat tidak turunnya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang membawa kegembiraan untuk manusia. Hal ini tercermin dalam surat Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, "Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji." Yang ketujuh, sebagai pengingat bagi manusia. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu khawatir pada saat muncul mendung. Jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa hujan bisa bermakna bahwa kita harus selalu takut dan memohon perlindungan Allah dari murkanya. Yang kedelapan, memunculkan rasa syukur di hati manusia. Di poin sebelumnya dikatakan bahwa hujan merupakan berkah dari Allah. Maka, pada saat hujan, artinya kita diingatkan untuk selalu bersyukur pada Allah. Bahwa dengan turunnya hujan tersebut, Allah masih menjaga kehidupan kita dan memberi rahmat-Nya pada kita. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma syuhiban nafi'an. Arti dari doa tersebut adalah, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Yang kesembilan, mengajak manusia untuk berpikir. Dalam surat Al-Waqiah ayat 68-69, Allah berfirman, Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya, atau kamikah yang menurunkannya? Dari ayat tersebut, Allah mengajak kita untuk merenungkan bahwa semua terjadi karena kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang ke-10, bahwa manusia tidak boleh sombong. Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah mengajak kita untuk berpikir tentang air yang kita minum, bahkan diciptakan dan diberikan oleh Allah. Maka, kita sebagai manusia tidak memiliki sedikit pun hal yang bisa disombongkan. Sungguh, semua hal adalah karena Allah lah yang menciptakannya. Yang ke-11, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat lain yang berisi tentang berkah hujan. Seperti dalam surat Fussilat ayat 39 yang berbunyi, dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati, sedangkan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-12, sebagai penyuci dalam thaharah. Turunnya hujan berarti turunnya air yang suci untuk manusia. Dalam surat Al-Anfal ayat 11 disebutkan, dan Dia menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Dengan demikian, air hujan bisa menjadi penyuci diri kita dari kotoran dan najis yang ada. Yang ke-13, memberi kesempatan manusia untuk berdoa. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menganjurkan kita untuk berdoa saat hujan turun. Hal ini didasarkan pada riwayat Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Pertama, bertemunya 2 pasukan. Kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan ketiga, saat hujan turun. Yang ke-14, penunjuk kewajiban sholat berjamaah. Selama ini, kita mungkin berpikir bahwa sholat berjamaah bukanlah merupakan kewajiban. Dari Ibnul Qayyim rahimahullah, tentang wajibnya sholat jamaah dapat berdalil dengan adanya jamak antara 2 sholat yang disyariatkan ketika terjadi hujan agar dapat dilakukan secara berjamaah. Padahal salah satu di antara sholat tersebut telah berada di luar waktunya, sedangkan melakukan masing-masing sholat pada waktu yang telah ditetapkan adalah wajib. Dari poin di atas, dalam Badai Al-Fawaid halaman 1098 Tahqiq Al-Imran,
Al-Jama' Baina Sholatain karya Syekh Masyhur Hasan Salman halaman 167 disebutkan, sekiranya berjamaah itu tidak wajib, maka waktu yang wajib untuk dilakukan sholat di dalamnya ini tidak ditinggalkan untuk melakukan jamak ini. Yang ke-15, perumpamaan umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan umatku adalah seperti hujan. Tidak diketahui apakah yang pertama yang lebih baik ataukah yang akhirnya. Menurut Al-Baidawi, yang dimaksud adalah mengingkari perbedaan, karena setiap tingkatan di antara mereka memiliki keistimewaan yang pasti mengandung sisi kelebihan kebaikannya. Sebagaimana setiap naubah dari naubnya hujan memiliki faedah dalam menumbuhkan, tidak mungkin dapat diingkari dan dihukumi tidak bermanfaatnya. Hal itu karena generasi pertama-tama telah beriman dengan apa yang mereka saksikan yang berupa mukjizat, menerima dakwah Rasul dan beriman. Sedangkan orang-orang yang akhir, mereka beriman kepada perkara gaib karena telah sampai kepada mereka secara mutawatir, yaitu ayat-ayat. Mereka mengikuti generasi yang sebelumnya yang baik. Faidah Al-Qadir jilid 5 halaman 517. Wallahu a'lam bishawab.